Halo shalom saudara, kita kembali berjumpa dalam pelajaran sekolah sahabat dari channel YouTube Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Yesus di Puro. Dan hari ini hari Kamis judulnya adalah jenis Mesias yang berbeda. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, biarlah Roh Kudus boleh menolong kami, menuntun, mengajar dan menginsafkan kami untuk pelajaran yang akan kami pelajari. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pasti kita sangat sering mendengar kisah Yesus memberi makan dari 5 roti dan 2 ikan kepada ribuan orang. Dikatakan 5.000 orang laki-laki, tapi hanya laki-laki, belum termasuk perempuan dan juga anak-anak yang hadir di sana. Kita mulai dari dari Markus 6 ayat yang ke-35. Dikatakan, pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Ayat 36. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Jadi ketika setelah seharian orang banyak mengikuti Yesus, mendengar pengajaran Yesus, dan ketika hari sudah mulai sunyi dan sudah mulai gelap, para murid berkata kepada gurunya, kepada Yesus, agar Yesus memberi perintah kepada orang banyak itu pergi ke desa-desa, ke kampung-kampung supaya mereka membeli makanan untuk diri mereka dan juga keluarga mereka. Tetapi Yesus menjawab di ayat yang ke-37, tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Saudara, tentunya jawaban yang mengejutkan dari para murid ketika Yesus memancing mereka dengan berkata, kamu harus beri mereka makan. Dan pikiran para murid adalah menyelesaikan masalah ini dengan cara mereka, dengan keterbatasan mereka, dan mereka berkata sambil menyatakan keputusasaan, bagaimanakah mungkin uang seharga 200 dinar dapat membeli makanan yang cukup untuk semua orang banyak itu. Saudara, kita tahu akhirnya bahwa Yesus akhirnya memberi mereka makan dengan 5 roti dan 2 ikan yang dibuat mukjizat, dan bisa memberi makan mereka. Ada ribuan orang tapi dibentuk kelompok, ada 100 orang per kelompok, ada yang 50 orang per kelompok. Jadi saya bisa bayangkan ketika kemudian Yesuslah yang membuat mukjizat, memperbanyak roti dan ikan itu, namun tidak dari tangannya langsung, tapi dari tangan para murid, dari para murid ke orang lain lagi. Anda bisa bayangkan ribuan orang, tentunya tidaklah cukup hanya Yesus yang bisa menyalurkan lewat tangannya. Tidak cukup pula kalau hanya dari 12 murid yang menyalurkan lewat tangannya makanan-makanan itu. Dari tangan-tangan orang itulah kemudian disalurkan ke lebih banyak orang lagi. Baik saudara, namun ada satu hal yang kemudian di Markus tidak dicatat, namun kisah ini dituliskan dalam Yohanes pasal 6 dan di Yohanes 6 ayat 14 dan 15 dituliskan mengenai reaksi orang-orang setelah mereka mendapat makanan dengan cara yang ajaib. Dikatakan demikian. Yohanes 6 ayat 14 dan 15 ini adalah kisah yang sama, tapi mencatatkan satu informasi yang mana reaksi orang-orang itu setelah diberi makan Yesus dengan 5 roti dan 2 ekor ikan dengan cara yang ajaib. Dikatakan demikian oleh orang-orang itu. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Jadi mereka menantikan seorang nabi yang akan datang ke dalam dunia. Terlebih sudah ratusan tahun tidak ada nabi. Yohanes Pembaptis yang sebelum Yesus mulai pelayanannya juga adalah nabi, tapi mereka tahu bukanlah Yohanes Pembaptis lah yang nabi yang mereka nantikan, saudara. Mereka beranggapan nabi yang akan datang itu adalah Mesias yang dulu seperti Musa akan membebaskan nenek moyang mereka orang Israel dari Mesir lalu menjadi sebuah negara yang merdeka. Karena itu mereka mengatakan ini loh Yesus nabi yang akan datang, dan mereka pikir Yesus akan menjadi Mesias yang membebaskan orang daripada penjajahan atau belenggu dari kerajaan lain. Dan karena itulah di ayat ke-15 dikatakan demikian, dituliskan demikian. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, dia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi Yesus tahu bahwa orang-orang itu, apalagi di padang gurun ini identik dengan orang-orang yang terinspirasi dengan sebuah semangat menggebu untuk merdeka, merdeka secara satu bangsa. Dan Yesus tahu motivasi orang-orang itu adalah ingin menjadikan dia sebagai raja. Karena sekali lagi pemikiran mereka bahwa Mesias yang mereka pikirkan adalah Mesias seperti dulu Musa membebaskan orang Israel dari Mesir, atau mereka pikir adalah Yesus akan menjadi raja seperti Daud, seperti raja-raja lain, Raja Israel dan Yehuda yang duduk di atas tatanya. Dan Yesus
mengerti misi sebagai Mesias tidaklah demikian, karena itu dikatakan dia menyingkir ke gunung dan menyendiri di sana. Lalu kembali kepada Markus 6 ayat 45 dan 46 dikatakan demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Karena dia tahu motivasi orang-orang itu untuk menjadikan dirinya raja, dia membubarkan orang banyak itu. Dan apa yang dikatakan ayat 46, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Jadi saudara, Anda bisa perhatikan ketika dia semakin terkenal, dan bisa saja dia menobatkan dirinya sebagai raja, karena dengan semua mukjizat yang dilakukannya membuat orang Yahudi yakin bahwa dia adalah nabi yang akan datang, membuat orang Yahudi semakin berpikir ini Mesias yang akan menjadi raja. Sementara tujuan Yesus sebagai Mesias bukanlah raja, tapi adalah untuk menanggung dosa begitu banyak orang. Dan di tengah godaan seperti ini, apa yang dibuat Yesus? Dia menyendiri ke bukit dan untuk berdoa. Berdoa untuk apa? Tentunya supaya dia boleh dikuatkan untuk meneruskan misinya sebagai Mesias yang sesungguhnya, yang mati untuk manusia, menanggung dosa banyak dunia. Bukan Mesias dalam pengertian orang Yahudi untuk menjadi raja di atas tahta kemuliaan. Jadi saudara, kita lihat di sini, dahulu kala orang Yahudi punya pemahaman yang berbeda mengenai Mesias. Sementara pekerjaan Yesus sebagai Mesias tidaklah menjadi raja, tapi untuk menanggung dosa seluruh dunia. Sekarang bagaimana kita di zaman ini? Apakah kita punya pengertian yang salah? Apakah kita mengenal Tuhan dengan pemahaman yang salah? Mari kita kembali kepada firman Tuhan, mari kita kembali kepada Alkitab. Ingat, kalau Tuhan kita, Yesus Juru Selamat kita adalah Mesias yang mati menanggung dosa, bukan Mesias yang menjadi raja, yang duduk di atas tahta kemuliaannya. Maka sekarang pun kita perlu mengerti bahwa kita menjadi orang Kristen di dunia ini adalah untuk sebagai orang yang merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan orang lain, dan dengan cara inilah seharusnya Injil diberitakan. Demikian pelajaran atau ringkasan pelajaran Selasa Sabat di hari Kamis ini. Shalom, Tuhan memberkati.